Nah sekarang gimana caranya Cina mau jadi mediator? Kalau Iran udah melihat, lah ini drone Cina dipakai untuk menyerang Iran. Gitu ya, emang agak sulit. Cuma memang saya juga mendorong supaya bisa ada solusi. Karena apa? Sebetulnya Israel tanpa ada Amerika pun, Israel bisa menyerang Iran. Anda kembali di interupsi pemirsa, kita lanjutkan. Tadi Pak Tabrani mau interupsi, silakan. Ya kita lihat ya, ini kenapa misalnya ke Iran itu ditentang oleh negara-negara Arab untuk memiliki senjata nuklir. Tapi kenapa Pakistan bisa, India bisa gitu. Karena politik Pakistan dan India ini ya tidak bermusuhan dengan negara Barat. Tapi di Iran ini tiap hari coba lihat tuh, kerjaan itu mau menghabisi negara-negara yang ada di kawasan Teluk. Itu fitnah. Belum ada serangan dari Iran kepada negara tidak ada serangan. Coba lihat itu ya. Coba di Emirat itu, di Saudi, di Yaman, di Libanon itu dari Iran. Dari Amerika juga. Tidak ada apa. Setiap hari Anda tidak melihat fakta. Coba lihat. Tidak punya data, coba lihat melalui ini ya, melalui interupsi. Itu karena kekuatan dari Palestina yang kemudian coba lihat ya. Palestina itu kan dari tepi barat yang jumlahnya 9 juta. Ya sama saja. Hamas dengan 2,5 juta. Persoalkan. Coba lihat Iran itu kenapa Anda tidak persoalkan Amerika punya nuklir, menjatuhkan bom Hiroshima Nagasaki. Anda katakan itu tidak bermoral. Itu sebuah cara untuk mengakhiri perang. Kalau enggak bagaimana mengakhiri perang? Coba lihat. Tidak punya. Anda ini asal aja ngomongnya berdasarkan fakta. Tidak bisa demikian saudara. Kalau bicara ada data, ada fakta. Itu ada datanya. Kata siapa tidak ada data? Kalau tidak, apa coba lihat itu. Dan pangkalan. Dan pangkalan militer pangkalan itu karena masing-masing negara Arab merasa tidak aman dengan negara tetangganya. Coba lihat, lagi tidur. Hanya membela Amerika dan Israel. Tidak. Coba alasan Irak menyerang Kuwait apa? Saudara lihat itu kan diadu domba oleh Amerika karena Kuwait itu dikuasai oleh Amerika. Hari ini Irak pasukan Irak dikuasai Amerika. Pasukan Irak masuk ke Kuwait. Penjajahan itu adalah adanya pangkalan militer. Dan hari ini semua sudah dijajah. Yang diserang Iran itu bukan pangkalan militer. Membalas serangan minyak Saudi pun juga diserang, ladang minyaknya. Dan itu Amerika yang mau mencari minyak. Dari tadi bicaranya soal moralitas. Sekarang pertanyaan saya moralitasnya begini. Iran mendanai, membentuk kelompok-kelompok teror di sekitar moralitasnya Israel membumi hanguskan Palestina, di mana moralitasnya? Kapan membumi hanguskan? Kapan Israel menjajah Palestina? Selalu ada serangan. Kapan? Sejak Amerika itu mendukung Israel menjajah Palestina. PBB oleh Inggris dan setelah menjajah Palestina. Data dulu. Israel berdiri untuk menjajah Palestina. Umum data. Sejak kapan? Israel memang harus dihapuskan. Sejak kapan Israel menjajah Palestina? Sejak kapan? Wilayah Israel itu adalah wilayah Palestina. Tahun berapa? Dan itu dilakukan oleh Israel karena Israel mendapat dukungan oleh Amerika. Dan Amerika menciptakan ketegangan di kawasan agar Amerika bisa intervensi di kawasan, jualan senjata, menguasai minyak, membayar dolar, dan itu semua adalah penjajahan kapitalisme. Bang Monik, Bung Haji, saya ngomong soal moralitas. Beliau ngomong soal moralitas. Tapi ketika saya ngomong tentang ini acara terorisme yang dibentuk sama Iran tidak dijawab. Ya, ini dua perspektif nggak akan ketemu sampai kapanpun. Sementara saya mati-matian akademisi itu bagaimana Iran dan Amerika Serikat, please stop this war. Hampir di semua media saya nyatakan itu. Terbaru kemarin saya dipanel dengan profesor di bidang nuklir dari ITB ya. Di salah satu media kami bicara dalam koridor masing-masing. Saya bicara mengenai ekonomi politik Timur Tengah, beliau bicara mengenai komponen-komponen nuklir, P5+1, kenapa misalnya melarang negara-negara untuk melakukan membuat senjata nuklir. Dan saya juga menjelaskan maksudnya itu adalah harus membedakan antara energi nuklir dengan senjata nuklir. Itu harus dipahami. Ada IAEA di situ, ada International Organization di situ, ada pernah juga sempat JCPOA di situ, ada kesepakatan-kesepakatan, ada NPT dan Iran juga menandatangani itu, begitu ya. Coba saya mau tanya, Pak. Sebentar Pak, saya belum selesai ngomong, baru ngomong udah ditutup. Saya mau menggiring ke arah perdamaian, saya akademisi. Dari tadi kalian ngomong Israel Palestina, nggak akan ketemu. Saya mau nanya aja gitu. Beda tanya apa Pak Tabrani? Kita kembali masing-masing negara kalau punya senjata nuklir dibenarkan nggak gitu? Pak, di NPT itu dijelaskan. Bapak tahu poin-poin NPT. Coba sebutkan 3 saja saya mendengar. Saya nanya sama Ibu, Ibu nanya ke saya. Loh, kan Bapak nanya ke saya. Iya. Kalau Bapak mau paham apa itu senjata nuklir, NPT jawabannya itu. Maka saya tanya balik sekarang. Bapak tahu nggak poin
Sebutkan 3. Kan Bapak tadi tanya ke saya kan? Iya, Ibu tahu sebutin nggak? jelasin. Boleh nggak? Masing-masing negara punya senjata nuklir. Jawabannya adalah ada di NPT. Ya Bapak sekarang apa disebutin dong? Saudi Arabia punya senjata nuklir boleh nggak? Turki boleh nggak gitu? Nih Pak, kalau Bapak tahu poin NPT, Bapak itu tidak akan bertanya seperti itu. Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Karena Bapak tidak tahu apa isinya non-proliferasi treaty. Tahu saya non-proliferasi nuklir itu. Karena Bapak nggak tahu, makanya nanya. Maka saya tanya balik, Bapak tahu nggak poin NPT itu apa isinya? Ya negara tidak boleh punya senjata nuklir. Masa itu selain doang? negara-negara Bapak 5 baca itu. lagi referensi. Makanya saya sudah dari awal bingung, saya akademisi sendirian ngomong by literasi. Ibu yang boleh aja lain ngaku ibu assumption. akademisi, tapi kan Lah, orang bertanya boleh dong. iya, kalau Bapak tahu isinya NPT itu apa, Bapak nggak akan tanya seperti itu ke saya. Kan orang mendengar tahunya dengar jelas Jadi apalah isi katakan NPT itu apa, kata Bu? apanya kan Satu, boleh. isinya NPT adalah negara-negara diperbolehkan untuk memiliki energi nuklir tapi tidak membuat senjata nuklir. 2, pengayaan uranium tidak boleh melebihi ambang batas perdamaian. 3, 20%. IAEA itu berhak menginvestigasi negara-negara kalau ada energi nuklir. Jadi harus dibedakan ya, energi nuklir dengan senjata nuklir. Itu 3 poin NPT. Makanya kenapa pada masa Barack Obama terjadi kesepakatan antara Iran dengan Amerika. Fine, semua baik-baik aja. Karena itu dilakukan investigasi dan Iran tidak terbukti. Makanya Barack Obama available. Ada tanda tangan di CPOE dengan poin-poin tertentu begitu. Maka kalau memahami kita dari ujung, komprehensif sampai ke ujung, kita paham. Kalau sepotong-sepotong nggak akan ketemu. Begitu ya. Jadi makanya saya bingung ini. Terus balik lagi ke Israel dan Palestina. Makin bingung karena jujur saya bersedia itu adalah mempush untuk perdamaian Amerika dan Iran. Udah panjang, rupiah. Orang teriak sekarang loh. Rakyat Indonesia teriak. Naik BBM, Amerika juga teriak. Semua dunia teriak saat ini. Apa Kita yang harus- bayangkan nggak kalau sampai 18.000. Ini efek daripada kondisi geopolitik. Itu Jadi tanggung sebaiknya jawab saya harus sebagai seperti PKN, apa nih Bu sebagai untuk mewujudkan community service. perdamaian Amerika Serikat dan Iran ini? Iya, berharapnya nanti justru saya melihat Jinping masuk ke dalam perundingan di round 3. Kita harus push ke round 3. Iran harus mau balik ke perundingan. Iran harus mau. Harus mau, kan kemarin pulang. Dia Iya. tiba-tiba pulang. Saya nggak ada urusan ya, pro Amerika, pro Iran, bye literasi. Nggak ada. Iran harus mau kembali ke perundingan. Amerika juga harus melakukan perundingan kembali. Nggak bisa dia tiba-tiba attack lagi, nggak bisa. Dan saya berpikir Jinping jangan terlalu jangan terlalu mencari aman sendiri. Dia harus nyebur di situ. Karena memang apa? Pakistan terbukti 2 kali gagal. Oman Iya. juga gagal. Jadi harapan kita publik internasional adalah di Cina. Kita tidak tahu ya di belakang pembicaraan mereka berdua yang secretnya itu kita tidak tahu. Yang dipublish ke media kan tentang tarif dagang, tentang kerjasama teknologi, makanya dibawa rombongan tuh si Elon Musk lah, si Nvidia ownernya dan lain sebagainya. Kita tidak tahu di belakang itu ada pembicaraan detail tidak, apa yang diinginkan oleh Trump, apa yang diinginkan oleh Cina, apa bisikan dari Iran, itu kita tidak tahu. Harapannya setelah meeting itu 2 negara ini balik ke round 3. Siapapun mediatornya, damai harus segera tercapai. Oke. Begitu. Menurut Pak Tabrani, si Jinping bisa tidak Ya jadi kalau penengah? kita lihat ya, kalau antara negara kecil, Cina selama ini kan bisa. Misalnya antara Iran dengan Arab Saudi, dia putus hubungan diplomatik tahun 2016, lalu tahun 2022 atau 2023 itu kan ditengahi oleh Cina, mereka bisa kembali menjalin hubungan diplomatik. Nah sekarang pertanyaannya gitu, bisa nggak Cina itu menekan Trump? Ini problemnya nih. Karena bagi Amerika, ya selama ini ya, kenapa Pakistan itu gagal? Kalau menurut saya ya, karena Pakistan tidak ada usul apapun gitu. Oman itu kan terlalu kecil untuk memberikan usul gitu. Jadi apa usul Iran dia terima, usul Amerika dia terima, tapi kan nggak bisa ketemu gitu. Tapi yang jelas dalam kebijakan politik luar negeri Amerika, itu di kawasan itu kan memang harus tercipta perdamaian. Harus tercipta perdamaian. Nah sekarang siapa yang anti perdamaian? Kan itu yang kan dibicarakannya nih. Kita lihat ya. Oke, Itu- silakan Bang Hosein. Jadi sebenarnya sederhana kalau mau perang ini selesai. Amerika balik, bawa tentaranya balik ke Amerika. Karena sebelum 28 Februari 2025 tidak ada perang. Dan perang itu dimulai oleh Amerika. Kalau mau 2026. mengakhiri, ya Donald Trump tarik pasukan selesai. Nggak perlu pakai Cina, nggak perlu pakai dengan Iran dan sebagainya. Tapi kalau meminta Iran kemudian diam tidak membela diri, oh itu keliru sekali. Negara kita pun kalau diserang oleh luar negeri ya pasti kita akan bela sampai habis-habisan. Yang ada adalah kalian pergi pulang. Nah ini konteksnya adalah kelirunya kita memposisikan Amerika itu seolah-olah sesuatu yang bukan masalah.
Padahal masalah itu berawal dari Amerika yang menyerang sepihak. Oke, kalau tadinya masalah NPT, non-proliferasi nuklir, tentang apa yang harus diperiksa ulang, kan ini sedang berunding. Kok tiba-tiba dalam perundingan itu tiba-tiba ada serangan? Yang serangan itu dalihnya adalah dalam rangka untuk menghentikan pengayaan uranium yang dituduh untuk senjata nuklir. Sekarang persoalannya, kalau persoalan senjata nuklir, memang siapa yang punya nuklir? Ada Amerika, ada Cina, ada Perancis, ada Inggris, termasuk Israel. Kenapa kemudian dunia Islam tidak punya, tidak boleh punya hak nuklir, apalagi Pakistan. hanya untuk Pakistan kekuatan yang punya. sipil, untuk listrik kita, untuk Turki energi juga kita, untuk ada. membantu rumah tangga kita. Hari ini kalau teknologinya fosil, itu berapa borosnya? Nah sekarang egoisme Amerika ini yang harus ditekan dunia internasional agar dia pulang ke Amerika, kembali ke Amerika daratan. Oke, Ngapain Bang dia di Monik, Timur Amerika Tengah? Itu Serikat bukan harus wilayah pulang. kedaulatan dia. Tanggapan Anda sedikit. Amerika bukan sumber masalah di sini. Sumber masalahnya sekali lagi Iran. Iran menyerang negara-negara Arab. Dan perlu diketahui ya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ternyata ikutan Israel menyerang Iran. Dan Uni Emirat Arab pakai drone buatan Cina. Nah sekarang gimana caranya Cina mau jadi mediator? Kalau Iran udah melihat, lah ini drone Cina dipakai untuk menyerang Iran. Gitu ya, emang agak sulit. Cuma memang saya juga mendorong supaya bisa ada solusi. Karena apa? Sebetulnya Israel tanpa ada Amerika pun, Israel bisa menyerang Iran. Oke. Karena apa? Sekali lagi, Israel ini negaranya memang kecil. Tapi mereka punya sumber daya manusia yang sangat efektif. Bayangin loh, jarak Teheran ke Tel Aviv itu 1.800 kilometer. Dan Israel bisa menyerang bolak-balik ke seluruh provinsi Nah yang itu ada di kejahatan Iran. Israel, diakui, menyerang, diakui. Yang diserang adalah aset militer. Aset militer apa yang Jadi diserang Amerika itu? rudal, Anak SD semua yang tidak sama Israel. Moderator apa kayak moderator? Itu kan nggak benar Jadi itu. semua yang Sudah mengaku yang menyerang membahayakan Israel, itulah yang menjadi target serangan Israel. Baik. Israel selalu presisi. Makanya Israel selalu jelas berdusta. sekali Baik jumlah untuk korban kasus juga bisa Palestina termasuk didata. kasus Iran. Gitu. Jadi kalau saya Coba. sumber masalah adalah Opsi, Iran. ya. Oke, jalan dulu Kalau sedikit. Iran bisa menghentikan pengayaan nuklir, maka ini bisa selesai. Kalau Amerika Coba. pulang ke Pulau Amerika, benua Amerika, nggak datang ke Timur Tengah, damai. interupsi, Bang. Oke, sedikit Pak Tabrani. Ya kalau kita lihat politik luar negeri Amerika, itu kan ada buku namanya Jakarta Project. Mohon maaf Bu, kalau saya tidak bisa terlalu akademis ya. Jakarta Project itu kan menggambarkan dulu itu Amerika itu ingin menata demokrasi di Indonesia. Itu Indonesia kasus itu. Mula-mula melalui jalur partai-partai. Pemilu 1955. Hasil pemilu itu mengecewakan Amerika. Maka kemudian dia memberikan bantuan senjata kepada pemberontak PRRI dan Permesta. Gitu. Gagal PRRI Permesta, dia kemudian mendekati tentara. Oke, poinnya Pak. Lalu tercapailah maksud Amerika di sini. Nah, proyek itu akan dia lakukan lagi di Timur Tengah. Iran itu rezimnya harus dibebaskan dari penindasan terhadap rakyatnya. Apa urusannya Amerika untuk kedaulatan negara lain? Karena Justru orang Amerika Iran biang itu, kerok, di Indonesia biang kerok, di Iran juga biang kerok. Karena Anda di mengakui Iran itu, Amerika biang kerok di Indonesia. ya selama Bung 47 Kosinudin, tahun Pak dianggap Tabrani, menindas kita tahan masyarakat. sebentar, Emas Indonesia pemirsa. dirampok Amerika Kita akan melalui kembali usai korporasinya jeda, Freeport. tetaplah di Biang kerok Interupsi. Amerika di mana-mana.